Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan yang ke-12 ya. Pertemuan yang ke-12 ini walaupun masih tetap daring ya, saya akan membahas terkait dengan penyajian data. Nah, penyajian data sendiri saya yakin Anda sudah mempelajarinya waktu Anda duduk di sekolah menengah atas karena materi ini berkaitan dengan statistik basic ya, terutama bahas tentang apa sih itu mean, median, modus, kuartil. Pastinya sudah tidak asing lagi di telinga Anda ya. Oke, lanjut aja. Pada penyajian data sendiri, ini bisa dijadikan dalam bentuk diagram batang ya, diagram batang. Diagram batang sendiri itu bisa berupa vertikal ataupun digambar dalam bentuk horizontal ya. Misalkan ada contoh di sini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Nah, jumlah siswanya Anda bisa dilihat di situ pada tahun 2001 itu 6 ya, sampai dengan tahun 2004 di situ ada 10. Totalnya berarti dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 total ada 39 siswa. Nah, untuk contoh yang kedua nanti bisa Anda pelajari sendiri, materi insya Allah akan saya share ya, seperti biasa di Moodle. Nah, selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian dengan menggunakan diagram lingkaran ini disebut diagram lingkaran ya. Daerah lingkaran ini dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring ya. Contohnya diagram berikut menunjukkan cara murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah muridnya adalah 480, maka banyak siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, nah digambarkan di situ, jalan kaki sepeda 60, yang naik bus adalah 72, yang motor adalah 42 ya. Totalnya banyak siswa yang berjalan kaki 183 ya. Dibagi 360 derajat. Berarti kan sudutnya secara keseluruhan 360 dikurangi tadi ya. 60 tambah 72 tambah 45 totalnya kan 183. Dibagi dengan jumlah sudut secara keseluruhan kan 360 dikali dengan banyaknya orangnya tadi 480. Totalnya adalah 244 orang. Seperti itu. Contoh yang kedua nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu pengertiannya apa? Jadi, nilai dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili dari seluruh data. Nah, untuk menentukan mean atau rata-rata adalah jumlah bilangan-bilangan itu dibagi oleh banyaknya bilangan ya. Untuk data tunggal, X bar itu bisa ditentukan dengan sigma X per N. Nah, untuk contohnya, Anda disuruh menentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dijumlahkan semuanya, dibagi dengan banyaknya data, berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, dibagi 5 ya, hasilnya adalah 4. Untuk data berbobot, berarti rumusnya sigma F dikali X ya, dibagi dengan sigma F. Untuk contohnya, ini berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti berikut. Nah, ini ada berat ya, ada frekuensi dikalikan ya itu. Terus di total ya dibagi dengan banyaknya data, banyak frekuensinya ya. Total 194 dibagi dengan 30. Ketemunya adalah 6,47 kg. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk cara yang kedua nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. X bar itu sama dengan X0 ditambah sigma F dikali D per sigma F. Nah, ini untuk contoh-contohnya ya, untuk contoh-contohnya. Sekarang median. Median itu apa? Median adalah bilangan yang di tengah-tengah atau rata-rata bilangan tengah. Setelah bilangan-bilangan itu diurutkan ya. Jangan lupa diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Untuk data tunggal, letak mediannya itu bisa dicari dengan data ke gitu ya, kurung buka N ditambah 1, kurung tutup dibagi dengan 2. Contoh, Anda disuruh menentukan median dari nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa. Nilainya adalah 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Tentukan median dari data tersebut. Untuk menjawab itu, Anda urutkan dulu mulai data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar ya.
letak data ke berarti 12 ditambah 1 dibagi 2 ya. Data ke-6 dikali dengan setengah. Berarti nilai medianya dapat dicari dengan 6 ditambah setengah dikali 7 dikurangi 6. Ketemunya adalah 6,5 ya. Untuk data berkelompok, rumusnya B ya, plus P dikali dengan kurung buka setengah dikali N dikurangi F ya dibagi dengan F kecil kurung tutup. B sendiri itu adalah tepi bawah kelas, P itu adalah panjang kelas, F besar itu adalah frekuensi total sebelum kelas FE, dan F kecil itu adalah frekuensi kelas medianya, N itu banyaknya data ya. Nah, untuk contohnya Anda bisa perhatikan di sini, nilainya di sini adalah 40 sampai 44 ya, terakhir 65 sampai 69. Frekuensinya yang pertama adalah 4, yang terakhir adalah 7. Anda disuruh menentukan data medianya berapa, berarti setengah dikali 50, hasilnya adalah 25. Artinya median itu terletak pada kelas interval keempat ya, nilai mediannya berarti 54,5 ditambah 5 dikali dengan setengah ya, dikali 50 dikurangi 20 dibagi 10. Hasilnya 54,5 ditambah 0,5, hasilnya adalah 55 seperti itu. Sedangkan untuk modus itu adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Untuk data tunggal itu bisa dicari dengan langsung ya melihat, misalkan saya punya contoh di sini ada beberapa contoh A sampai dengan D, Anda disuruh menentukan modusnya. Yang pertama ada 5, 3, 5, 7, 5. Data yang sering muncul di sini angka berapa? 5, berarti modusnya adalah 5. Ya, yang lainnya saya rasa Anda sangat memahami itu. Untuk data berkelompok itu bisa dicari modusnya ya, B plus P dikali dengan D1 per D1 plus D2 ya, kurung buka kurung tutup. B itu sendiri tepi bawah kelas, P itu adalah panjang kelas, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Untuk D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, untuk contohnya, berat badan 30 orang siswa, Anda disuruh menentukan modus data tersebut ya. Di data dulu datanya udah kelihatan di situ, beratnya 41 sampai 45, nah yang terakhir 61 sampai 65 frekuensinya adalah 3. Untuk menjawab itu, Anda tentukan dulu modus itu tetap pada kelas interval kelas berapa. Kalau kelas 3 berarti Anda harus tahu B-nya, P-nya, D1, D2-nya. Baru Anda memasukkan ke dalam rumus ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 53,5 ya. Nah, dan untuk latihan-latihannya nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Materi akan saya share ya pastinya nanti ya di modul ya. Oke, ini latihan-latihannya ada beberapa soal ya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.